Let's end this. True battle of champions. Yo, what's up John, selamat datang di Utopis. Semoga kalian selalu dalam keadaan yang berbahagia. Dan juga semoga video ini dapat menemani kegabutan teman-teman semua yang sangat nolep itu. Amin. Kali ini gue mau nyeritain sebuah alur film yang berjudul Black Adam yang dirilis tahun 2022. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, ada baiknya kalian klik dulu tombol subscribe yang ada di bawah, karena itu adalah salah satu bentuk support terhadap channel ini agar channel ini makin terus berkembang. Dan juga biar teman-teman semua nggak ketinggalan updatean terbaru dari channel ini. Ya udahlah, daripada lama-lama mending kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check this out. Pada tahun 2600 sebelum Masehi, terdapat sebuah kerajaan bernama Kandak yang dipimpin oleh Raja Ahton. Raja Ahton memperbudak semua rakyatnya untuk mencari Eternium sebagai bahan utama untuk menciptakan mahkota sabak yang dikenal dapat memberikan kekuatan besar pada penggunanya. Pada suatu hari, salah satu budak berhasil mendapatkan sebuah batu Eternium. Namun saat dia meminta imbalan, dia malah dibunuh oleh prajurit kerajaan. Kejadian itu pun disaksikan oleh seorang anak laki-laki. Dia merasa tindakan raja dan prajuritnya sudah sangat keterlaluan. Jadi dia pun mengajak semua budak untuk melakukan pemberontakan. Akibat kejadian itu, sang raja akhirnya menghukum bocah itu dengan hukuman mati. Anehnya saat proses hukuman sedang berlangsung, anak laki-laki itu tiba-tiba menghilang. Tak disangka ternyata dia telah dipilih oleh penyihir agung sebagai champion untuk mendapatkan kekuatan super. Dengan kekuatan itu, si anak laki-laki berhasil balas dendam dengan cara membunuh Raja Ahton dan semua prajuritnya. Scene kemudian berpindah memperlihatkan wilayah Kandak di masa sekarang. Saat ini Kandak ditindas oleh sebuah kelompok yang disebut dengan nama Intergang. Pada suatu malam, seorang arkeolog bernama Adriana Thomas terlihat memasuki wilayah Kandak bersama rekan-rekannya yaitu Karim, Samir, dan Ismail. Mereka berencana ingin mencari mahkota sabak. Sesampainya di lokasi pegunungan Kandak, Adriana dan rekan-rekannya langsung beraksi. Sementara Karim bertugas menunggu di luar. Sesaat begitu mereka masuk, Karim terkejut setelah melihat Samir tiba-tiba terjatuh di hadapannya. Rupanya itu adalah ulah dari para Intergang yang datang untuk menyergap mereka. Sementara itu, di dalam, Adriana dan Ismail menemukan sebuah kuburan dengan tulisan mantra di atasnya. Setelah itu dia pun bergerak masuk lebih dalam sampai akhirnya dia berhasil menemukan mahkota sabak. Sayangnya pada momen itu para Intergang akhirnya masuk menyeret Karim dan juga menangkap Ismail. Adriana yang panik berinisiatif untuk membacakan mantra di atas kuburan yang sebelumnya dia temukan. Karena dia yakin itu adalah kuburan dari Ted Adam. Seseorang yang dia yakini sebagai pahlawan Kandak, yaitu si anak laki-laki yang di awal film. Let me see your hands. Setelah membangkitkan sang champion, dia langsung membantai habis semua Intergang yang ada di sana. Adam sangat tidak terkendali hingga Ismail juga menjadi korban karena tertimpa reruntuhan gunung. Adriana dan Karim yang masih selamat berusaha kabur secepat mungkin karena mereka juga sudah berhasil menemukan mahkota sabak yang mereka cari. Di luar, Ted Adam kembali disergap oleh para Intergang dengan jumlah yang jauh lebih banyak. Dia ditembaki terus-menerus namun semua peluru tidak mampu menembus tubuh kuatnya. Tanpa memperdulikan apapun, Adam langsung membantai mereka semua. Dia tidak peduli sudah berapa nyawa yang dikorbankan hanya untuk memuaskan nafsu pertarungannya yang terpendam selama ini. Ada satu hal yang bisa melukai tubuh Adam, yaitu sebuah senjata berbahan dasar Eternium. Setelah mendapatkan luka di tubuhnya, Adam memilih untuk kabur dari lokasi tersebut. Tapi karena luka yang dia dapatkan, akhirnya dia pun jatuh dan pingsan.
Di waktu yang sama, kita pun diperlihatkan bahwa Ismail ternyata masih hidup, dan dia adalah bagian dari Intergang. Scene pun berpindah memperlihatkan kediaman Hawkman. Saat itu dia mendapatkan perintah dari Amanda Waller untuk menangkap Ted Adam bersama dengan JSI, Justice Society of America, di mana kelompok itu menaungi beberapa superhero, mulai dari Dr. Fate, Cyclone, dan Atom Smasher. Tak lama kemudian Adam akhirnya sadar. Saat itu dia ditemani oleh anaknya Adriana yang bernama Amon. Melihat kondisi Kandak saat ini membuat Adam kebingungan tentang apa yang sudah terjadi. Amon menjelaskan bahwa Adam telah terkubur selama ribuan tahun, dan dia berhasil bebas setelah Adriana mengucapkan mantra di atas kuburannya. Adam memang terkenal sangat brutal. Dia tidak peduli jika harus menghancurkan benda atau membunuh siapapun yang membuatnya marah, karena Adam memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Adriana dan Amon pun percaya bahwa Adam adalah seseorang yang bisa membantu Kandak terbebas dari Intergang. Mendengar hal itu, Adam yang berjiwa bebas menolak untuk membantu mereka, karena dia merasa bahwa dia bukanlah seorang superhero. Setelah itu Adam pun pergi menuju ke sebuah patung yang tampak seperti dirinya. Saat Amon berusaha mengejar Adam, dia mencuri radio komunikasi milik seorang Intergang untuk mengumumkan jika mereka sudah memiliki penguasa yang baru. Hal itu pun membuat Amon ditangkap oleh pasukan Intergang. Adriana lalu datang berusaha membebaskan putranya, namun dia juga malah ikut ditangkap. Di saat itulah Ted Adam akhirnya datang membebaskan mereka. Satu persatu pasukan Intergang dibantai habis tanpa ampun. Lalu saat Adam akan menjatuhkan dua anggota Intergang, Hawkman dan teman-temannya pun akhirnya datang. Hawkman langsung menyelamatkan para Intergang yang akan dibunuh oleh Adam. Hawkman dan Dr. Fate lalu meminta Adam untuk menyerahkan diri, karena mereka menganggap Adam sebagai ancaman bagi Kandak. Emosi yang tidak terkontrol membuat Adam selalu menyelesaikan masalah dengan pembunuhan. Dan tindakannya itu sangat bertolak belakang dengan prinsip JSA. Akibat ketidaksinambungan antara mereka, Adam pun akhirnya harus berhadapan langsung dengan para anggota JSA. Mulai dari Hawkman, Dr. Fate, Cyclone, dan Atom Smasher. Meskipun begitu, Adam ternyata masih cukup kuat untuk menghadapi mereka semua sendirian. Melihat hal itu, masyarakat Kandak sangat antusias karena mereka akhirnya menemukan seorang superhero yang benar-benar mampu melindungi mereka. Bahkan JSA yang mengaku sebagai penegak keadilan dirasa masih belum cukup memberikan kontribusi bagi masyarakat Kandak. Setelah itu, Adam pun pergi ke arah pegunungan Kandak. Dr. Fate dan Hawkman kemudian menemui Adriana untuk menanyakan di mana mahkota sabak yang dia temukan. Karena mahkota itu sangatlah berbahaya jika nantinya jatuh ke tangan orang yang salah. Tapi ternyata mahkota itu tidak ada di tangan Adriana, karena sudah dibawa oleh Amon. Adriana kemudian berkata pada para anggota JSA, harusnya mereka bergabung dengan Adam, bukannya malah ingin menangkapnya. Scene kemudian berganti memperlihatkan apa yang terjadi di masa lalu. Pada masa itu, Adam menggunakan kekuatannya untuk membantai Raja Ahton dan juga semua pasukannya. Perbuatan Adam itu akhirnya membuat Dewa Agung marah, karena dia sudah menggunakan kekuatannya untuk membunuh banyak orang. Jadi, Ted Adam bukanlah dikubur, melainkan dikurung oleh Dewa Agung akibat perbuatannya. Dan sekarang Adriana telah membebaskan Ted Adam dari penjara yang sudah mengurungnya selama ribuan tahun. Dan mungkin inilah alasan JSA sangat ingin menangkap Ted Adam, karena mereka takut jika peperangan dan kekacauan yang terjadi di masa lalu akan terulang kembali. Sesampainya di rumah, Amon begitu terkejut melihat Ismail sudah berada di rumahnya dan menodongkan pistol ke arahnya. Ismail tahu jika mahkota sabak berada di tangan Amon, jadi dia pun menyuruh Amon untuk segera menyerahkannya. Demi melindungi Amon dan mahkota itu, Karim menyuruh Amon untuk segera pergi dan sebagai gantinya dia pun ditembak oleh Ismail. Amon kemudian menghubungi ibunya dan memberitahu kalau dia sedang bersembunyi karena dia dikejar oleh para Intergang. Adriana yang mendengar hal itu lalu meminta bantuan Adam untuk menyelamatkan putranya. Sayangnya Adam terlambat karena Amon sudah berhasil ditangkap oleh Ismail dan dibawa pergi menuju ke sebuah tempat. Karena hal itu, JSA pun ikut membantu Adam dalam mencari Amon. Mereka membongkar satu persatu kendaraan pasukan Intergang. Namun mereka tetap tidak bisa menemukan Amon. Sementara di waktu yang sama, Dr. Fate pergi menyelamatkan Karim yang sedang terluka akibat ditembak oleh Ismail. Adam terus mengejar salah satu pasukan Intergang sampai ke negeri Cina. Sayangnya dia terkecoh karena pasukan itu ternyata tidak membawa Amon.
Semuanya pun kembali berkumpul di rumah Adriana. Hawkman kemudian datang membawa 2 anggota Intergang untuk diinterogasi. Adam kemudian membawa kedua anggota Intergang itu ke atas langit. Dia mengancam akan menjatuhkan mereka jika mereka tidak memberitahu di mana Amon saat ini. I'm not going to drop them. I dropped those prisoners. In the desert, I can show up! Meskipun tindakan Adam sangatlah berbahaya, namun pada akhirnya mereka pun berhasil mendapatkan informasi bahwa Ismail telah membawa Amon ke markas Intergang yang ada di tengah gurun. Di situasi itu, Hawkman lagi-lagi mengungkapkan kekesalannya atas perbuatan Adam yang dinilai selalu bertindak sesuka hati. Alhasil keduanya pun kembali terlibat perkelahian satu sama lain. Di tengah perkelahian itu, Adam tiba-tiba menemukan mahkota sabak yang disembunyikan di dalam lemari milik Amon. Saat diteliti, mahkota sabak ternyata bertuliskan hidup satu-satunya jalan menuju kematian. Mereka semua kebingungan apa yang dimaksud dari kalimat itu. Yang pasti Adriana menegaskan bahwa mereka harus melakukan apapun untuk menyelamatkan putranya. Singkat cerita, akhirnya mereka pun sampai di markas Intergang. Sesampainya di sana, Ismail langsung menyuruh mereka untuk menyerahkan mahkota sabak jika mereka ingin nyawa Amon tetap selamat. Mendengar hal itu, Adriana akhirnya terpaksa menyerahkan mahkota sabak pada Ismail. Dan itu tentu saja membuat Adam marah besar. Luapan kemarahan Adam menyebabkan kekacauan sehingga semua anggota JSA harus bekerja sama untuk menyelamatkan Adriana dan Amon. Akibat kejadian itu, mereka berhasil menyelamatkan Amon serta merebut kembali mahkota sabak. Setelah itu, Adam dan Hawkman kembali bertemu di singgasana Raja Ahton. Di sanalah Adam akhirnya jujur bahwa sebenarnya orang yang dipilih Dewa Agung sebagai Sajam adalah putranya yang bernama Hurut, yaitu anak laki-laki yang kita lihat di awal film. Setelah Raja Ahton tahu jika Hurut memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, dia pun langsung mengirim beberapa prajurit untuk mengeksekusi orang tua Hurut, yaitu Adam dan istrinya. Ketika Hurut menemukan ayahnya dalam kondisi kritis, dia pun rela memberikan kekuatan Sajam pada ayahnya demi menyelamatkan nyawanya. Setelah kekuatan itu dipindahkan, Hurut langsung dibunuh oleh anak buah Raja Ahton. Hal itulah yang membuat Adam marah, sehingga dia pun langsung balas dendam dengan cara membunuh Raja Ahton dan semua pasukannya. Kini Adam pun mengakui bahwa dirinya adalah ancaman bagi manusia. Jadi dia pun rela melepaskan kekuatannya dengan mengucapkan mantra Sajam. Untuk mengantisipasi agar Adam tidak bisa menggunakan kekuatannya kembali, JSA pun membawanya ke sebuah fasilitas militer di bawah air untuk dipenjara. Surprised to see us? Keep him from regaining his powers. I'll never say another word again. Setelah menyerahkan Adam, Hawkman dan yang lainnya pun kembali ke Kandak. Di tengah perjalanan menuju ke Kandak, Dr. Fate tiba-tiba mendapatkan penglihatan tentang masa depan yang buruk. Dia melihat masa depan bahwa mereka akan menghadapi peperangan yang akan merenggut nyawa Hawkman. Hal itu tentu saja membuat Dr. Fate bingung karena Adam yang dianggap sebagai ancaman kini sudah dipenjara. Lantas siapa yang akan memulai peperangan itu? Ternyata saat Cyclone kembali memperhatikan mahkota sabak, dia pun menyadari jika kalimat yang mereka baca sebelumnya ternyata terbalik, di mana mahkota itu sebenarnya bertuliskan kematian adalah satu-satunya jalan menuju kehidupan. Dari sini dapat diketahui jika Ismail ternyata sengaja memancing amarah Adam agar dia dibunuh. Setelah itu dia pun terlahir kembali berkat kekuatan iblis dan mendapatkan kekuatan mahkota sabak. It's the path to death. Sabak. Dan benar saja, Ismail pun terlahir kembali dengan wujud sabak. Dengan kekuatan api neraka, dia pun melawan para anggota JSA sebagai bentuk balas dendam.
Kini semua anggota JSA menyesali keputusan mereka untuk memenjarakan Adam, karena nyatanya mereka semua sangat kewalahan untuk menghadapi Sabak. Setelah itu Sabak pun bergegas menuju ke istana untuk menduduki singgasananya. Saat para anggota JSA akan memasuki wilayah istana, mereka tiba-tiba terhalangi oleh sihir pelindung yang dipasang oleh Dr. Fate. Ternyata inilah cara satu-satunya bagi Dr. Fate jika dia ingin mengubah takdir dari Hawkman. Dia rela mengorbankan dirinya sendiri untuk menghadapi Sabak sendirian. Di dalam istana, Dr. Fate menggunakan kekuatannya untuk menghalangi Sabak. Dia juga berusaha menghubungi Adam, dengan harapan Adam mungkin bisa menerima pesannya. Tak disangka Adam pun berhasil bangun dari penjara dan berusaha naik ke permukaan. Tepat saat Dr. Fate berhasil dikalahkan dan dibunuh oleh Sabak, Adam juga berhasil mengucapkan mantra sajam dan mendapatkan kekuatannya kembali. Tak lama kemudian, akhirnya Sabak berhasil menduduki singgasananya, dan dia pun berhasil mendapatkan kekuatannya yang jauh lebih besar. Setelah itu, Sabak membangkitkan para iblis untuk membantunya mengalahkan semua manusia. Melihat semua itu, Adriana dan Karim berusaha menghadapi para iblis. Sementara Amon meyakinkan semua warga untuk membantu mereka. Adam akhirnya tiba di kerajaan Sabak. Dia pun langsung menyelamatkan para warga dan berhadapan dengan Sabak. Duel di antara keduanya pun akhirnya terjadi. Adam saat itu sempat berada di situasi terdesak. Namun dia berkat kerjasama mereka, Adam akhirnya berhasil membelah tubuh Sabak menjadi dua bagian dan memusnahkannya untuk selama-lamanya. Kemenangan Adam dan Hawkman membuat semua warga Kahndaq bersorak bahagia, karena akhirnya mereka terbebas dari Sabak dan juga para Intergang. Setelah pertarungan itu, Adam lalu dinobatkan sebagai pelindung dan penguasa Kahndaq. Dan dia pun mengganti namanya menjadi Black Adam. Dan dari situ film pun selesai. Dan itulah film Black Adam. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Karena itu adalah salah satu bentuk support terhadap channel ini agar channel ini makin terus berkembang. Dan tentunya membuat gue semakin semangat membuat video-video yang lainnya. Dan juga agar teman-teman gak ketinggalan updatean-updatean terbaru dari channel ini. Oke lah, segitu dulu dari Utopis. Thanks for watching. Utopis pamit. Ciao. Peace out.